Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ari Budiono. Untuk hari ini kita diskusi kepada kawan-kawan semuanya tentang FI. Sistem FI itu apa sih? Nanti kita akan bahas materi di depan secara detail dan secara gambaran bagaimana cara perawatan dan kemudian untuk jika ada trouble. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kawan-kawan bisa membedakan mana sistem FI dan mana sistem kalkulator. Oke, yang pertama untuk yang di sistem FI ini dimana artinya adalah fuel injection, dimana semua bagiannya itu termasuk dari FI ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah sensor group, kemudian ada control group, kemudian ada yang namanya actuator group. Dimana 3 bagian inilah yang menunjang kinerja untuk sistem FI untuk bisa mendeteksi kondisi lingkungan, kondisi mesin yang tujuannya kemana? Tujuannya untuk efisiensi bahan bakar. Yang pertama ada bagian sensor group, ya. Sensor group adalah suatu komponen atau satu kumpulan sensor untuk mendeteksi kondisi mesin, kondisi lingkungan supaya sepeda motor abang-abang sekalian itu bisa terbaca untuk kondisinya. Supaya apa? Supaya efisiensi bahan bakar itu lebih efektif atau lebih irit. Kemudian yang kedua adalah bagian control group. Control group apa? Control group adalah satu komponen untuk mengontrol atau kita bilang namanya ECU, engine control unit ataupun electric control unit, ya. Dimana control group atau ECU ini adalah menerima informasi dari sensor group, kemudian informasi tersebut dikirim ke ECU untuk mengelola data supaya untuk motor bisa ketahuan kondisinya bagaimana. Oke, untuk control group ini, ya, untuk control group ini sekali lagi fungsinya hanya mengontrol semua kinerja pada bagian FI. Kalau kita bilang ini adalah otaknya, ya. Yang ketiga adalah bagian aktuatornya. Aktuator sendiri itu fungsinya menerima perintah dari kontrol, di mana tadi sensor group sudah memberi informasi dari keadaan lingkungan, keadaan mesin, kemudian dikelola oleh yang namanya control group atau namanya ECU. Kemudian ECU memberi perintah kemana? Ke aktuator. Tujuannya apa? Seperti untuk menghidupkan kipas radiator, untuk menghidupkan fuel pump, untuk menyuplai bahan bakar dari injektor, jumlahnya, kemudian dari durasi untuk penyemprotan injektornya sendiri, ya. Setelah kita paham dari 3 bagian utama dari sistem FI, yang pertama sekali lagi saya ulangin itu ada sensor group, kemudian ada control group, kemudian ada actuator group. Ada 3 komponen penting pada bagian FI dan semua kinerja ini itu berdasarkan sistem elektrik, ya, abang-abang semuanya. Kemudian baru kita bedah apa saja yang ada di bagian utama sensor group, ya. Yang pertama itu ada yang namanya MAQS, Modulated Air Quantity Sensor. Ada 3 bagian lagi di dalamnya. Ada yang namanya IAPS, kemudian ada IATS, dan kemudian ada TPS. IAPS itu adalah Intake Air Pressure Sensor, kemudian ada Intake Air Temperature Sensor, dan ada Throttle Position Sensor. Di mana masing-masing fungsi ini adalah untuk mengontrol udara yang masuk melalui throttle body. IAPS mengontrol atau mengecek tekanan udara yang masuk ke throttle body untuk disuplai ke ruang bakar. Dan intake air temperature adalah untuk mengecek jumlah bukaan throttle gas ketika kita menggas sepeda motor, jadi sehingga kita bisa mendeteksi berapa sudut bukaan throttle-nya sendiri. Kemudian untuk di IATS atau intake air temperature itu adalah untuk mendeteksi suhu udara yang akan masuk ke ruang bakar, ya. Kemudian dari MAQS ada yang namanya sensor panas atau coolant temperature sensor, yang dimana fungsinya untuk mendeteksi kondisi suhu mesin, bisa dari air radiator maupun dari oil atau oliknya, ya. Kemudian ada sensor CPS, crank position sensor, yang dimana kalau kita bilang bahasa sehari-hari kalau di karburator itu batu api atau pulsar. Tapi fungsinya CPS ini, crank position sensor, ada 2 untuk mendeteksi sudut putaran mesin yang akan nanti diinformasikan ke ECU untuk durasi injektor untuk menyuplai bahan bakar dan durasi untuk pengapian, ya. Kemudian dari CPS dikembangkan kembali itu nanti ada namanya statoresi, yang dimana sekarang sudah untuk
menghidupkan sepeda motor tanpa dinamo, ya. Namanya untuk alternatif current starter, ya. Kemudian setelah pulser ada yang namanya nanti sensor O2 sensor. O2 sensor apa fungsinya? O2 sensor ini adalah fungsinya untuk mendeteksi kadar karbon atau kadar oksigen yang ada pada saat gas buang pada sepeda motor. Tujuannya apa? Untuk kembali mengefisiensi bahan bakar yang dipakai untuk sepeda motor. Ini adalah bagian-bagian sensor untuk abang-abang. Jadi kalau ada yang namanya injeksi itu bukan hanya satu komponen, tapi semua komponen ada di sini. Ya, sekali lagi. Kemudian yang kedua, di bagian controller atau bagian kontrol itu cuma satu komponen, namanya apa? ECU. Engine control unit bisa, electric control unit bisa. Itu yang model lama. Yang model terbaru ada yang namanya SGJU, ya. SGJU ini apa? Namanya Smart Generator Motor, ya. Unit, ya. SGJU Smart Motor Generator Unit. Gimana? Selain dari mengontrol sistem FI, SGJU untuk sepeda motor tahun tinggi itu untuk mengontrol putaran mesin atau untuk menghidupkan sepeda motor tanpa dinamo start. Melalui apa? Melalui yang tadi saya bilang dari stator AC atau spool AC, ya. Dimana fungsi dari kontrol ini adalah sekali lagi menerima informasi dari sensor, kemudian dikelola dan diperintahkan aktuator untuk mengeksekusinya supaya bahan bakar lebih efektif. Kemudian kita kembali lanjut kemana? Ke bagian yang namanya aktuator. Aktuator adalah bagian yang diperintah oleh ECU. Apa saja ada di aktuator? Yang pertama ada FID, Fast Idle Solenoid, untuk kalau dari karburator seperti CUK. Tapi kalau dia di FI atau di sistem injeksi, FID, Fast Idle Solenoid, untuk mensuplai udara pada saat mesin dingin. Pernah kan abang-abang kalau manasin sepeda motor, terutama di motor fiction, pada saat mesin dingin langsamnya naik. Kalau suhunya sudah normal, langsamnya lebih rendah. Itu FID-nya bekerja mensuplai udara lebih banyak masuk tanpa bukaan throttle. Kemudian bahan bakar disuplai lebih banyak untuk lebih gampang hidupnya. Kemudian ada yang kedua namanya ISC, Idle Speed Control. Ini biasanya dipakai di sepeda motor matic, diaplikasikan untuk menstabilkan RPM pada saat idling di suhu panas maupun di suhu yang dingin. Kemudian ada namanya fuel pump, termasuk dari bagian aktuator. Fungsinya apa? Mensuplai udara, mensuplai bahan bakar dari tangki ke injektor dengan tekanan tinggi. Karena sistem FI itu sangat penting tekanan tinggi, terutama dari fuel pump supaya bisa lebih mengkaputkan bahan bakar. Yang ketiga ada yang namanya injektor. Fungsinya apa? Merubah bahan bakar yang cair menjadi kabut atau menjadi gas untuk disuplai ke ruang bakar, ya. Jadi supaya lebih gampang terbakar dengan tekanan tinggi dan sistemnya secara elektrik. Jadi sekali-sekali abang-abang kalau ada injektor yang tersumbat atau injektor tidak kuat bahan bakar, jangan sekali-sekali abang-abang untuk dilubangin untuk di bagian injektornya. Kenapa? Karena yang kerusakan itu bukan dari lubang injektor sendiri, tapi ada kotoran yang tersumbat di situ, ya. Kemudian untuk yang terakhir, untuk di bagian aktuator itu ada namanya kipas radiator. Kipas radiator untuk sepeda motor sport itu juga bagian dari aktuator. Kenapa? Ada informasi dari sensor panas, kemudian untuk memberi informasi mesinnya sudah panas atau sudah lebih dari 100 derajat. Informasi kemudian dikirim ke bagian kontrol, dan kontrol atau ECU mengirim berita ke kipas radiator. Untuk apa fungsinya? Untuk mendinginkan air radiator untuk supaya pendinginan mesin lebih sempurna, ya. Untuk hari ini kita belajar atau kita diskusi tentang bagian sistem FI. Nanti kita lanjut, ya. Nanti kita lanjut untuk di bagian praktek supaya abang-abang semuanya bisa lebih mendalam untuk bisa belajar di sistem FI atau diskusi di sistem FI. Mungkin untuk tugas kita ada 2 tugas. Abang-abang hafal untuk bagian sensor group ada apa saja bagiannya, kemudian secara fungsinya, bagian kontrol dan bagian aktuator, ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.